Cerita yang tentunya bukan sekedar menjadi sebuah tontonan tetapi menjadi sebuah tuntunan. Yang tadi mereka suguhkan itu mempunyai pesan tersendiri untuk kita generasi muda. Ternyata memang tradisi Indonesia tuh kaya banget segitu kayanya, bukan cuma satu pementasan tarian. Apa yang kita lakukan hari ini bukan hura-hura. Satu edukasi bagi mereka dan ini sebagai pedoman. Akan membuat otak kita sedikit lebih fresh dari berita-berita berat tadi. Kita akan lebih berbudaya kali ini ya. Betul, kalau tadi udah betul. ada berita Itulah, yang ngeri-ngeri inilah, gitu iya, soal ekonomi segala macam. Sekarang kita lebih berbudaya. Kita akan ngobrolin soal 11 tahun dari sebuah galeri yang memberikan ruang besar untuk kita bisa melestarikan budaya Indonesia. Betul. Kalau gitu kita langsung saja bertemu dengan Billy Gamalia. Selamat sore. Program manajer dari Bakti Budaya Jarum Foundation. Yes. Halo Selamat Kak sore. Billy. Halo Sarah. Apa Halo. kabar? Baik. Semakin baik dengan cuaca hari ini. Untung nggak hujan ya. Betul, Kemarin kita betul, sempat betul, hujan betul. terus di prank. Ternyata nggak jadi hujan, kita udah keburu geser. Walaupun Seru sebetulnya ya. Billy tidak kebagian matahari, tapi Matahari, nggak nggak apa-apa apa-apa. ya. Karena Betul. mataharinya semuanya ada di Galeri Indonesia Kaya. Banyak dong matahari di sana. Betul. Diskon nggak? Kita tanya langsung sama empunya ya. Tapi ini yang menjadi menarik adalah kalau kita berbicara soal Galeri Indonesia Kaya ini bukan setahun 2 tahun. Ya. 11 tahun. 11 tahun Yes. semua karyanya kita nggak usah sebutin karena kebanyakan banget gitu ya. Saking banyaknya dan bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Soalnya tadi Edu cerita dia adalah salah satu penikmat dan penonton. Wah, penikmat Iya. seni ini Kalau ya. gue benar penikmat seni. Aduh kangen banget dengan sebutan sapaan itu penikmat seni. Dari 2016 berarti sekarang 8 tahun. Ya. Gue Wow. berarti lebih dari setengah dari Perjalanannya GIK. Gue ngikutin gitu. Keren. keren. Apa yang baru dari GIK saat ini? Mas Yang Billy? baru dari GIK sebenarnya kalau misalkan secara aplikasi itu udah dari tahun 2023. Ya. Ya ketika jadi kan kita 11 tahun perjalanan ini kemarin sempat pandemi. Betul. Harus tutup karena ruang publik. Jadi dari 2020 sampai 2023 kita gunakan waktu itu menjadi waktunya bebenah diri gitu Betul. ya buat GIK. Dan di 2023 hadir dengan tampilan yang wajah baru. Ya. Aplikasi-aplikasinya semua konten-konten baru dibanding mungkin waktu Edo Iya, iya. terakhir ke Nonton. sana. Viral juga kemarin kontennya kan. Bagaimana Betul. GIK jadi punya wajah baru. Punya gitu. wajah baru. Nah ini udah satu tahun dengan wajah baru. Sebenarnya akan ada yang baru lagi di 11 tahunnya kita ini. Wow. Tapi tanggal mainnya ditunggu aja. Tahan dulu, Ini di tahan spill di dulu. detik sore kali bisa Nanti dikit-dikit. Tar dulu, opening yang tipis-tipis saja dulu ya. Nanti kita makin sore makin dalam. Tapi yang menarik adalah tadi kan sempat disinggung juga sebetulnya ya. bahwa banyak ibaratnya refreshment dengan adanya digitalisasi Yes. dan juga mungkin kan kita kalau ngomongin aplikasi Ya. dan sebagainya juga satu hal yang menjadi menarik gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin Galeri Indonesia Kaya yang memang sudah jauh lebih dulu gitu, apa yang membuat berbeda ketika sebelum menggunakan digitalisasi gitu ya, ada aplikasi dan sebagainya dengan adanya sekarang? Sebenarnya mungkin yang membedakan Galeri Indonesia Kaya lebih ke pendekatannya terhadap pengenalan ke budaya Indonesia ya. Oke. Pertama kita hadir di tengah-tengah mall, di tengah-tengah kota Jakarta. Jadi kita mau membuka gitu bahwa orang mau mengenal budaya, mau mengenal seni itu bisa dengan mudah diakses sebetulnya gitu. Dekat dengan gaya hidup gitu kan, dengan gaya hidup masyarakat urban. Terus kita menggunakan metode digital interaktif menjadi hal yang baru juga karena mungkin kalau misalkan di beberapa museum atau galeri seni lainnya itu masih tangible gitu kan. Mereka memegang benda asli, mereka ngerasain secara langsung dan lain-lain. Ini kita aplikasikan ke semuanya bentuk digital interaktif gitu. Jadi mereka malah bisa merasakan sesuatu hal yang baru tapi mendapatkan informasi budaya yang masih sama dengan akar tradisinya. Dan yang terakhir kita punya auditorium yang setiap hari Sabtu pasti ada pertunjukan. Dipentaskan sebanyak 2 kali dan itu gratis. Pentasnya buat, dan sebenarnya dari hari Selasa sampai Jumat dan juga hari Minggu itu juga bisa dipakai buat siapa aja yang mau bikin acara-acara seni budaya. Auditorium itu. Auditorium itu juga bisa digunakan secara gratis, tapi tentunya ada proses kurasi dari kami untuk bisa iya. diselenggarakan di GIK gitu. Gue percaya GIK tuh banyak banget yang ngunjungin sih. Iya. Karena memang semenarik itu bagaimana budaya bisa dikenalkan ke banyak orang gitu. Betul. Apalagi dengan sentuhan digital setelah dengan wajah baru kemarin di 2023 ya Mas Billy. Pendekatan baru apa lagi yang akan dilakukan oleh GIK sendiri sebagai salah satu ruang publik untuk bisa mengenalkan budaya supaya
orang-orang tuh lebih banyak gitu mau Iya. datang. Sebenarnya kemarin di waktu masa pandemi ketika galeri Indonesia kayaknya harus tutup, itu mungkin kita bisa bilang blessing in disguise. Iya. Karena akhirnya kita bisa memperkenalkan lebih banyak audiensnya di digital gitu kan. Iya, Di kanal iya, YouTube, di konten-konten di sosial media kita gitu yang lainnya. Dan kebetulan memang sebetulnya udah aktif juga gitu dari Iya. website udah ada dari tahun 2010 bahkan. Terus sosial media yang lainnya kita udah ikutin dari perkembangan-perkembangannya lah gitu. Iya. Tapi akhirnya memang mendapat momentum di masa pandemi, kita bisa melahirkan karya-karya secara online karena galerinya harus tutup. Iya. Tapi dari situ jadinya banyak pengunjung yang mungkin belum pernah ke GIK atau bahkan dari daerah-daerah banyak juga yang belum terpapar akan pertunjukan seperti itu. Itu mereka bisa menyaksikan secara mudah di digital yang akhirnya ketika GIK-nya buka kembali, mereka penasaran buat datang gitu. Betul. Jadi Iya. ketika 2023 GIK Wajah Baru kemarin dibuka lagi, banyak juga audiens yang baru tahu GIK karena dari Iya. digital, terpapar Oh digital. ya. Dan akhirnya experience langsung dan ya udah berlanjut terus sampai tahun 2024 ini gitu. Nah, ini yang menarik adalah jadi semua detikers yang merasa, oh GIK tuh baru, enggak, Enggak. ini udah 11 tahun. Sudah 11 Mungkin tahun. dia lebih tua dari umur kamu. Iya, Dari betul. 2013. Mungkin ketika 2013 kamu masih SD ini sudah ada gitu. Nah tapi yang menjadi penting adalah dari GIK sendiri kan mempertahankan eksistensi bekerja sama dengan seniman-seniman lokal. Yang kita tahu bahwa setiap hari ada yang baru terus. Udah gitu Ya. juga karya-karyanya eksplorasinya luar biasa gitu. Nah bagaimana sih sebetulnya cara GIK gitu ya mendekatkan diri dengan seniman-seniman lokal ini sendiri. Dan bagaimana sih cara pendekatan yang dilakukan oleh GIK sampai pada akhirnya ini tuh menjadi apa ya kayak hak paten GIK. Ya. Mungkin kalau highlight di tahun ini ya, kita dalam rangka 11 tahun kita ada program Kami Menari. Mhm. Kam 1 Menari 1 gitu. Jadi 11 sebenarnya ya. menandakan 11 Kami Menari. Di program ini dalam perayaan 11 tahun kita mengajak 11 sanggar dari daerah-daerah di Indonesia yang udah melalui proses kurasi dari waktu ulang tahun kita yang ke-10 tahun Oke. lalu gitu. Jadi kita mengadakan program di tahun ulang tahun yang ke-10 kado untuk sanggar. Kita membuat program open proposal untuk untuk seluruh sanggar di Indonesia. Kita kurasi sampai terpilih menjadi 10 yang mendapat pembinaan dan 11 yang berkesempatan untuk tampil di GIK. Oke. Itu juga sebenarnya menjadi salah satu cara kita untuk mendekatkan ke seniman-seniman lokal gitu. Selain tentunya dengan berbagai cara yang lain kita berkunjung ke daerah-daerahnya gitu, mencari kekayaan lokal di sana lewat program-program yang lain, baik program digital ataupun program event yang kami dukung, event yang kami adakan di daerah-daerah dan lain-lainnya. Tapi juga sebenarnya pencarian talenta atau bibit ini selalu konsisten kita lakukan. Payung besar itu sebenarnya ada payung ruang kreatif nama program kami. Oke. Itu konsisten kita lakukan open proposal dan lain-lain untuk mengenal lebih banyak potensi yang ada di seluruh daerah di Indonesia gitu. Dan membawa mereka ke Jakarta, ke kota besar gitu ya untuk pentas di GIK. Itu juga menjadi salah satu perjalanan Tantangan yang ya. menarik juga buat mereka. Betul. Menjadi tantangan juga buat kami karena menerbangkan 11 sanggar dari daerah yang macam-macam gitu. Berapa orang tuh Mas jumlahnya? Total Banyak semuanya ya. mungkin udah lebih dari 200 ya. Udah dari 200 orang yang kita terbangkan ke Jakarta dari berbagai daerah, dari Nusa Tenggara, dari Kalimantan, dari Papua, Ternate dan lain-lain gitu. Jadi itu salah satu upaya kami untuk mendekatkan GIK walaupun lokasinya di Jakarta, tapi kami bisa kok dekat dan merangkul seluruh seniman dari berbagai daerah. Yes, Iya, terbukti iya. sebetulnya dengan banyaknya sekali penampilan-penampilan yang memang GIK selalu tampilkan gitu Iya, ya setiap betul, minggunya betul. gitu. Iya, Bisa dicek tuh sosial medianya untuk Bisa update-update ya. di Instagram ada @indonesia_kaya, di TikTok juga Indonesia Kaya, atau di website paling lengkap semua informasinya di Wah, www.indonesiakaya.com. lengkap Dan untuk sekali. video-videonya bisa ditonton di YouTube, YouTube. Indonesia Kaya ya Mas Indonesia ya? Kaya. Nah, kalau ketinggalan juga pertunjukan yang di weekend, sebenarnya bisa nonton di YouTube karena kita tayangkan juga di Nggak YouTube. mau Free. Tapi nontonnya kan langsung. experience-nya Nah, beda. experience-nya beda. Itu Yang dia. berbeda itu adalah experience yang dirasakan Betul. ketika kita hadir di auditoriumnya seperti apa, Betul. dekat dengan kayak mereka-mereka ini loh. Yes. Iya Aku ya. mau GIK ditambah luas auditoriumnya jadi satu lantai. Satu lantai GIK. Curahan hati berikut Kita- seni ya. Kita tuh nggak ada yang tahu ya. Kadang kan GIK juga memberikan gebrakan. Siapa tahu tuh lantai yang di atas dibikin aja khusus buat GIK sendiri. Amin, Betul, itu amin, ada amin, 11 ya. amin sih. Amin. Karena amin. gue sangat mendengar tuh curahan hati para penikmat seni ketika lagi Ya. ngantri kayak aduh kapan ini GIK bakal diperluas gitu ya. Karena ada yang kadang-kadang udah habis antriannya gitu Iya. kan kuotanya Gak gitu kebagian. ya. Iya, kita Gitu, itu juga Mas. yang
sebenarnya itu jadi satu kebahagiaan tapi jadi tantangan juga ya. Iya, Karena iya, kita iya. harus menolak orang yang sudah mengantri karena memang kapasitasnya terbatas. Mudah-mudahan. Iya, sih. amin, Tapi amin, penasaran amin, amin. juga Mas ketika GIK memilih Kami Menari ini gitu Ya. ya untuk merayakan 11 tahun perjalanannya. Kan di GIK sendiri galeri pertunjukan seninya banyak-banyak tuh. Ya. Banyak macamnya. Mhm. Ada seni tari, ada musik, ada teater, Ya. puisi dan banyak lagi gitu. Kenapa memilih menari untuk ini? Ya, memang kalau secara program besaran juga Galeri Indonesia Kaya itu kan fokus di seni pertunjukan. Ya. Mm. Ragamnya banyak dan memang kita kalau di beberapa program kami ada workshop dan lain-lain itu memang banyaknya di teater musikal Mhm, gitu. mhm. Oke. Tapi kenapa tari ini memang tidak bisa ditinggalkan sih gitu. Karena dari awal 2013 Galeri Indonesia Kaya buka itu kami ada program Indonesia Menari namanya. Oke. Itu sebuah kompetisi tari massal. Mhm. Dulu zamannya masih flash mob. Tapi akhirnya berkembang menjadi tidak flash mob lagi, tapi selalu konsisten kita adakan Indonesia Menari itu dan antusiasnya selalu luar biasa. Iya. Terus workshop yang selalu diadakan di Galeri Indonesia Kaya juga kita ada workshop tari tradisi. Iya. Itu juga selalu over capacity lah Iya. gitu. Jadi kita harus bikin beberapa kali supaya bisa menampung banyak peserta dan lain-lain. Jadi memang dari situ kita melihat pertama kekayaan tarian Indonesia juga banyak banget ragamnya. Gitu, satu daerah bisa punya berapa jenis tarian. Yap. Yang kedua masanya juga sangat besar gitu dan kami melihat potensi tari ini di berbagai daerah itu sebenarnya masih banyak banget yang bisa dikulik gitu. Kayak misalkan orang kalau dari Aceh mungkin taunya hanya tari saman Yap. atau di Bali hanya tahu tari kecak padahal sebenarnya ragam Banyak. tariannya masih sangat banyak dan itu juga menjadi upaya kami dari Galeri Indonesia Kaya untuk memperkenalkan lebih lagi ke masyarakat luas gitu. Bentuk tarian dan Ya. juga konsistensi dari para senimannya untuk mempertahankan tari tradisi itu tetap eksistensi. gitu, baik. Kebayang gak sih 11 tahun dengan berbagai macam-macam karya yang ditunjukkan juga ya. Barusan juga Eru bilang kalau menari ini udah salah satu yang jadi core-nya juga gitu. Yes. Tapi kalau kita berbicara soal pengunjung nih Mas Billy. Kalau kita kan ngomong 11 tahun tuh waktu yang sangat panjang Panjang gitu ya. Selama berdiri sejak 11 tahun lalu sudah berapa banyakkah pengunjung yang dirimu hitung? Mudah-mudahan Mas Billy ada jawabannya ya. Iya betul. Ada ngitungin satu-satu. Karena penting nih, maksudnya adalah dengan adanya pertunjukan setiap minggunya berbeda-beda, berapa juga banyak seniman yang akhirnya bekerja sama dengan Indonesia Kaya. Iya. Kalau ngomongin pengunjung, kita memang ada daily count setiap hari gitu ya. Dan kita sebenarnya di ulang tahun ke-6 atau ke-7 waktu itu Oke. kita pernah ngadain hadiah buat para pengunjung. Hah? Surprise. Jadi di ulang tahun ke-7. Jadi pengunjung ke 700.000 pada waktu itu. Wow. Pengunjung ke 700, pokoknya di angka cantik lah. Iya, iya. Kita memberi hadiah kepada 7 pengunjung gitu. Nah kalau selama 11 tahun ini perjalanannya sudah lebih dari 1 juta pengunjung. Tapi dengan catatan Pusing. pandemi itu tutup ya, 3 Iya, tahun iya, itu. iya, Jadi iya. sebenarnya kalau pandeminya Itu 3 tahun ya? 2 3 tahun ya, tahun, Mas? kita dari Oh, 2020 3 sampai tahun. 2023. Karena Oke. akhirnya jadi waktu juga buat renovasi wajah baru waktu Iya, itu iya. kan. Sudah lebih dari 1 juta pengunjung, tepatnya di 1,3 juta sekian. Sampai di... Really? Yes. Wow. Gitu, dan kita pernah mendapat jumlah pengunjung tertinggi itu dalam satu hari ada 55.000 pengunjung. Bentar. Sehari. Benar-benar yang sampai padat ngantri. Mas, Itu waktu GIK Wajah Baru. ini adalah momennya GIK Pindah. Membesar. memilih ruangan baru. Tolong. Karena Semoga gini ya. kita ngomongin tadi 11, berapa? Lebih dari 1 juta pengunjung. Coba ini kan belum habis nih 2020 Betul. belum selesai. Berarti kan Betul. sebetulnya masih akan terus bertambah. Nanti kita gitu. update lagi di detik sore kali Betul. ya. Jumlah pengunjungnya berapa. Saya Betul, tunggu betul. kabar itu. Tapi sebetulnya dari dirimu juga mungkin Ya. bersama dengan teman-teman. Berarti apa sih harapannya ke depannya untuk Galeri Indonesia Kaya dan mungkin juga para pengunjung ataupun seniman-seniman ini? Yes, harapannya kita masih terus bisa menjadi wadah yang bukan hanya menjadi wadah untuk para seniman bisa tampil, tapi juga kita berharap wadah di Galeri Indonesia Kaya ini bisa menjadi batu loncatan buat mereka supaya mereka dikenal masyarakat luas lebih lagi dan akhirnya nama kelompok atau nama senimannya menjadi lebih besar Oke. karena perjalanan bersama dengan Galeri Indonesia Kaya. Gitu. Sekarang ini kalau tadi yang seniman kita udah bekerja sama lebih dari 800 seniman juga. Wow. Baik yang udah kita undang atau 800 dalam 11 lebih tahun dari ini. 800 seniman sudah kita undang ataupun yang mereka yang mendaftar untuk bikin acara di GIK. Tapi kan semua itu sama aja melalui proses kurasi gitu. Jadi harapan kami bisa lebih bertambah lagi terus tentunya jumlah senimannya dan ya itu tadi ya ada nama-nama besar, nama-nama seniman baru yang muncul supaya regenerasi di industri seninya, di seni budaya, di seni pertunjukannya juga terjadi gitu dan Galeri Indonesia Kaya mau menjadi bagian dari milestone atau perjalanan para seniman ini.
Mas Billy aku mau nanya. Kan ini pas exposure dari Galeri Indonesia Kaya sendiri sudah semakin banyak dengan adanya digitalisasi, channel-channel digital begitu. Dan mestinya banyak juga teman-teman di daerah yang udah kenal gitu ya sama GIK sendiri. Terus mereka bertanya, aku mau juga dong karyaku ditampilin di situ atau mungkin tampil di sana Show, gitu. ya. Iya, how they can do that? Sebenarnya kalau untuk tampil mereka bisa submit proposal bentuk pertunjukannya mereka itu ke email kontak@indonesiakaya.com ya. kontak@indonesiakaya.com. Silakan di email aja. Di situ kita setiap hari menerima udah nggak tahu kalau ini nggak usah dihitung karena nggak tahu hitungannya. Pusing udah more than you can count pokoknya ya. Dan itu kita melalui proses kurasi kita lihat juga ada yang bisa kita adakan karena ada juga sebenarnya yang dibutuhkan hanya fasilitas tempat gitu. Mereka udah ada karyanya, mereka mungkin udah ada dananya atau apa. Mereka hanya butuh tempat untuk bisa menampilkan karyanya. Itu kita kurasi atau kalau ternyata menarik dan sejalan dengan tema yang berjalan di GIK, itu bisa juga melalui proses diskusi lebih lanjut nanti menjadi acara yang kita adakan gitu untuk menjadi prime time event kita nyebutnya. Sebetulnya terbuka Gitu. sekali ya kesempatannya untuk siapapun gitu ya, seniman dari Betul. manapun seluruh Indonesia ini kalau kita ngomongin seniman tuh banyak banget loh. Banyak, Maksudnya yes. kayak dan kesempatannya juga sangat-sangat dibuka sekali gitu untuk kamu Detikers yang memang setelah nonton ini terinspirasi untuk submit ide-ide show-nya seperti apa, berbudaya kan macam-macam bentuknya Berbudaya ya, bisa macam-macam, langsung bisa betul. dikomunikasikan. Dan yang paling penting lagi adalah ketika Galeri Indonesia Kaya bisa mendukung terus-menerus di era digitalisasi. Terus sekarang kita lahir di era-era Gen Z yang kayaknya aduh apa sih itu kayak western gitu ya, gimana sih cara ya maksudnya gimana cara kalian akhirnya membuat kebudayaan gitu ya menjadi sangat kuat di tengah gonjang Inklusif ganjing gitu Mas. Yes. Bisa ke Ini semua semua, umur Mas. dan semuanya Ini mungkin suka. menjadi tantangan juga sebenarnya ya, tapi kita mencoba dengan menggait lebih banyak pihak lagi gitu. Oke. Salah satunya tentu tidak memungkiri gitu, misalkan salah satunya Detik ataupun teman-teman media lainnya gitu, teman-teman digital. Sekarang eranya content creator, KOL gitu dan tidak bisa dipungkiri kita harus bisa menggait mereka untuk bekerja sama dan membuat bahwa seni pertunjukan atau seni budaya ini tuh juga tanda petik seksi untuk dinikmati gitu, seksi untuk bahkan lebih lagi diapresiasi dan dihargai gitu. Dan yang menariknya juga sebenarnya di GIK sekarang kalau kita kan mungkin mengenalnya Gen Z mana peduli sih sama seni budaya dan lain-lain. Tapi ternyata pengunjung GIK masih banyak dikunjungi juga sama Gen Z. Serius Mas? Yes, dan mereka bisa nonton pertunjukannya, bisa duduk menikmati. Bahkan mereka bisa lebih niat juga, kadang datang udah berkain. Oh iya. Gitu. Jadi akhirnya antusias ini yang kita juga coba rangkum gitu. Jadi kita membuat beberapa lini yang bisa menyambungkan berbagai kegiatan gitu. Misalkan memang ada kegiatan yang harus berkain atau ada kegiatan yang di digital untuk OOTD. Kayak waktu itu di perayaan Hari Kebaya kita juga mengadakan kegiatan juga dan lain-lain. Jadi berupaya sedemikian rupa baik konten-konten di sosial media, di YouTube, menggait media, menggait kelompok seni yang juga memang bisa menjadi daya tarik mereka, ataupun nama-nama besar, public figure yang bisa kita ajak kerjasama. Dan ya itu tadi sih mendekatkan, kita mencoba segimana mungkin bisa mendekatkan ke gaya hidup mereka, tapi message atau pesan yang kita bawa adalah bahwa budaya atau seni pertunjukan itu juga seksi loh, bisa dinikmati loh gitu, nggak cuman pertunjukan yang teman-teman kenal, yang teman-teman dengar, tapi sebenarnya ini juga menarik untuk dihargai. Coba deh nonton, Tuh. coba deh. Soalnya ya sekali ini kita nonton, suka, jatuh cinta, kita malah pengen keterusan. Betul. Itu adalah salah satu yang barusan Mas Billy ceritakan juga soal berkain. Itu kan udah bukan cuman tren ya, udah jadi kayak keseharian mereka untuk bisa Akhirnya mereka menggunakan Way of kain. life jadinya. Yes, Betul, apalagi betul. mungkin sekarang banyak banget dihadirkan gitu ya Gen Z ini justru menginisiasi. Karena malah lebih Komedi, kreatif iya, sebetulnya iya, gitu. iya. Dan mungkin mereka juga bisa ngelihat dari point of view mereka, apa sih yang menarik gitu kan. Salah satunya mungkin ya OOTD itu tadi, berkain gitu. Atau bentuk pertunjukan seperti apa sih. Salah satunya juga makanya kenapa kita banyak program yang bergerak di teater musikal. Karena teater musikal itu juga menjadi daya tarik buat generasi muda gitu. Karena semuanya ada di situ kan. Nyanyi, nari, acting, terus juga pendekatannya mungkin lebih dekat ya sama mereka gitu. Dengan cerita-cerita yang tanda petik nggak terlalu berat gitu misalkan. Tapi sebenarnya pesan budayanya bisa tersalurkan juga di situ. Sejalan banget nih sama semua. Dan yang selalu dibutuhkan. sold out loh kalau misalnya bikin Gitu. pertunjukan teater musikal tuh Betul. sekarang di Jakarta gitu. Kamu ya war sama Gen Z ini untuk kebudayaan tuh kamu kalah. Jempolnya lebih cepat. Coba lebih cepat, lebih hoki ya, lebih Even keren. teaternya pertunjukannya berhari-hari begitu ya, bahkan ada yang hampir sebulan juga susah nyari tiketnya saking Betul. banyaknya yang
memburu gitu. Betul. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk GIK mencari ruangan baru ya. Jadi ternyata memang highlight dari obrolan ini adalah minta empunya untuk tolong dibesar. Diperluas lagi kapasitas. Amin. Atau Doa mungkin kita bersama. ya dalam rangka 11 tahun ini mungkin akan banyak sekali inovasi-inovasi yang mungkin akan diberikan juga oleh GIK seperti itu ya. Yes. Salah satunya juga itu tadi yang sempat teaser di awal. Tepatnya di bulan depan nih kita ada yang menarik juga konten baru di Galeri Indonesia Kaya. Nanti bisa datang berkunjung, tinggal tunggu bisa tanggal di-spill ya mainnya. apa ya ini? Kontennya semua akan menjadi baru, rasanya kayak ke museum gitu ya, mengenal karya-karya seni lukis, seni rupa, tapi bentuknya digital interaktif. Oh, wow. Jadi kalau misalkan mungkin yang paling dekat biasanya terakhir kayak Van Gogh di Singapura gitu ya misalkan. Imersif gitu. Ini bisa dirasakan di Galeri Indonesia Kaya. Nice. Dari seniman Indonesia juga yang ternama. Tunggu tanggal mainnya ya. Coba di follow dulu sosial medianya. Itu jangan dia. sampai ketinggalan Betul. ya kan. Terus udah gitu pantau-pantau jadwal-jadwalnya kapan aja. Karena sebetulnya kan beda-beda terus masalahnya Beda-beda terus, ya. kontennya juga banyak, programnya banyak. Menurut aku kita nanti di sana akan bisa, ini ya cenayang-cenayangnya gue ya. Kayaknya nanti akan ada Pak Ismail Marzuki di sana. Waduh, udah. Agak kejauhan ya kalau yang itu ya. Dalam bentuk AI hologram gitu, terus kita disambut terus kayak. Nggak ada yang tahu ya, kita nggak ada yang tahu Kita lihat surprise. nanti ya. Betul, karena GIK sendiri kan selalu memberikan surprise Iya. gitu ya. Dan surprise-nya selalu menarik. Selalu menarik. Amin, Terakhirnya amin. Mas, jadi apa nih planning teman-teman GIK dalam rangka 11 tahun mungkin ada tambahan-tambahan lagi? 11 tahun ini yang sekarang sedang berlangsung, kalau mungkin The Tickers pengen mengenal seni tradisi yang lain, kita lagi menampilkan 11 sanggar, masih terus berjalan sampai pertengahan bulan November nanti. Yep. Bisa disaksikan di hari Sabtu dan hari Minggu ada pertunjukan-pertunjukan. Ini gratis tapi memang tiket war ya, Iya, di indonesiakaya.com. hey. Biasanya di hari Senin kita buka registrasinya, tapi kalaupun di kuota internet sudah full bisa antri on the langsung di spot sana, di ya. hari Sabtunya. Dan setelah itu di November sama Desember kita juga udah plan program-program di setiap akhir pekannya. Ini temanya musik. Jadi musik dari berbagai daerah yang beda-beda, bentuknya juga akan beragam. Itu dari pertengahan November sampai di Desember nanti. Itu yang terdekat. Jadi buat Anda penikmat seni, pantau-pantau setiap hari Senin itu pagi-pagi kalau bisa dikasih alarm gitu ya. Yes, Di handphone. Karena benar. memang ini war-nya dalam hitungan menit The Tickers. Betul, Iya. betul. Gak kalah deh kita sama konser-konser Luar band-band negeri gitu ya. Oh, Iya, benar. enggak Truly. dong. Tapi Enggak bicara lah. soal satu pertanyaan lagi mungkin Mas Billy soal bagaimana kebudayaan ini bisa lebih didekatkan gitu ya ke masyarakat gitu ya, melestarikan budaya. Tentu tidak lepas dari bagaimana stakeholder ini bekerja sama gitu, saling bekerja sama termasuk dengan pemerintah. Ya. Sekarang ini kan kita punya kementerian baru nih, Kementerian Betul. Kebudayaan namanya. Keren sekali. Iya betul. Mungkin dari GIK sendiri ada harapan khusus mungkin terkait bagaimana bisa melestarikan kebudayaan lebih inklusif lagi dengan terhadap pemerintah. Sebetulnya harapannya Galeri Indonesia Kaya juga, kalau bisa dibilang misalkan kita menjadi salah satu inisiator atau pelopor gitu ya dari ruang publik yang menghadirkan seni budaya secara dekat dan secara mudah untuk masyarakat. Sebenarnya kita pengen banget melihat para stakeholders lain melakukan juga hal-hal serupa supaya nggak cuma satu pihak aja nih yang mendukung seni pertunjukan atau seni budaya ini untuk berjalan gitu. Tapi kita juga pengen banyak hal-hal ini dilakukan di tempat-tempat yang lain, bahkan mungkin di daerah-daerah yang lain supaya masyarakat yang lain juga bisa merasakan gitu. Walaupun memang ya kemampuan kami hanya di sini gitu Jakarta, ya, tapi kita pengen di Jakarta. Kita pengennya juga ada stakeholder lain yang menyambut inisiasi baik ini untuk bisa diadakan gitu. Dan mungkin apalagi kalau kementeriannya udah fokus di Kementerian Kebudayaan, harapan kami juga bisa ada program-program yang lebih besar gitu. Karena ini apa yang bisa kami lakukan semaksimal mungkin ya ini, tapi sebenarnya yang dijangkau masih lebih besar gitu, masih lebih banyak. Jadi harapan kita juga dengan kementerian khusus ini bisa lebih baik lagi supaya masyarakat juga bisa lebih mengapresiasi budaya, karena dari apresiasi itu sebenarnya kita nggak usah ngomongin dulu deh ngejaga, melestarikan dan segala macam. Karena Apresiasi aja dulu. melestarikan itu bisa setelah sudah diapresiasi. Kalau diapresiasi aja belum gimana kita mau melestarikan gitu kan. Betul. Jadi ya harapan kita supaya semakin lebih banyak program,
semakin lebih besar jangkauannya karena kami yakin pemerintah akan bisa lebih menjangkau lebih luas. Yes. Jadi apresiasi dari masyarakat terhadap seni budaya itu sendiri juga bisa lebih tinggi. Tapi aku rasa sebetulnya ya Do, dengan banyaknya juga komunitas-komunitas yang bermunculan, Gen Z yang mereka juga interest sekali dengan kebudayaan, dengan kebiasaan mereka yang menggunakan kain kebaya dan juga mungkin mereka berpartisipasi di setiap acara-acara kebudayaan, mungkin juga akan menggerakkan hati stakeholder di atas untuk bisa mendukung selaras dengan apa yang mungkin disampaikan oleh Mas Billy. Betul. Pokoknya di dunia digital ini sebisa mungkin kita sebarkan si semangat tradisi, cinta budaya, cinta Indonesia ini supaya makin banyak yang akhirnya mau mengapresiasi dan akhirnya ya budaya itu bisa terlestari dengan baik di era modernisasi sekarang ini. Iya, karena yang menjadi menarik adalah ketika kita cari tahu gitu ya, kita perdalam lagi ternyata memang banyak banget jenisnya. Tarian A tuh bisa jadi tarian B, C, D dan ternyata semuanya jadi sama, jadi satu juga. Cuma di GIK momen dimana lo ngaku berasal dari suatu daerah, ternyata lo belum tahu banyak, belum tahu cukup banyak tentang daerah lo gitu. Ternyata belum dalam-dalam banget ya, belum terlalu Aku pun dalam. sendiri sama tim juga kita sambil berjalan ya 11 tahun, kayaknya tiap hari ada aja pelajaran baru yang kita mengenal, makin mengenal gitu budayanya. Dan seru banget sih, banyak banget ragamnya gitu. Jadi ya, doa kita bersama akan lebih banyak GIK baru di daerah-daerah lainnya ya Mas ya. Amin. Tapi ya langkah baiknya coba langsung kita bekerja sama dengan GIK. Di bawah naungannya GIK dan juga kan tadi kita sudah sempat sampaikan juga gitu bahwa terus akan ada seniman-seniman bekerja sama gitu ya dengan cara tadi email aja, jangan lupa ya. Proposal acara ya, siapa tahu kita lihat Mas Billy tiba-tiba ada di Papua, Kalimantan Selatan. Jalan-jalan. Kita bikin Mas Billy kerja lebih keras. Ya, tapi yang pasti Detikers jangan lupa dong untuk dicek sosial medianya sekali lagi gitu ya. Dan mungkin tadi website-nya juga Mas berarti website www.indonesiakaya.com, kalau di semua akun sosial media Indonesia Kaya atau Indonesia_Kaya. Yang serunya ya, Indonesia Kaya tuh suka posting-posting video-video yang kayak kok ada video ini kemarin aku salah fokus ketika 17 Agustus ada dua penyanyi. Penyanyi ada Sal Priadi dan juga Gusti. Dia terbiasa ada di panggung, tiba-tiba ada di video itu dan videonya bagus banget. Udah bisa bayangin lagi dua orang itu berkolaborasi. Itu di konten YouTube Indonesia Kaya tuh. Makanya aku pengen ikutan. Mas mau dong? Siap. Abis ini ya. Jalur ordal ya. Ordal. Langsung colek Mas mau dong. Cerita yang tentunya bukan sekedar menjadi sebuah tontonan tetapi menjadi sebuah tuntunan. Yang tadi mereka suguhkan itu mempunyai pesan tersendiri untuk kita generasi muda. Ternyata memang tradisi Indonesia tuh kaya banget segitu kayanya, bukan cuma satu pementasan tarian. Apa yang kita lakukan hari ini bukan hura-hura. Satu edukasi bagi mereka dan ini sebagai pedoman